Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekarang, kita akan mempelajari materi hikayat, cerita rakyat. Tujuannya, agar kita bisa mengidentifikasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, cerita rakyat, dan mampu menceritakan kembali hikayat, cerita rakyat yang sudah didengar dan dibaca tersebut. Oh iya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Pengertian hikayat. Mengutip Kemendikbud RI, hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik, yang menonjolkan unsur menceritakan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dalam karya sastra Melayu Riau 2017, yang ditulis oleh Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Ahmad Samsudin, hikayat berasal dari bahasa Arab, hikayah, artinya kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Dalam KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat biasanya dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Orang ternama yang menjadi tokoh-tokoh dalam hikayat biasanya raja, putra-putri raja, orang-orang suci, dan sebagainya. Karakteristik hikayat. Cerita rakyat atau hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Di antara karakteristik adalah kemustahilan. Salah satu ciri cerita rakyat atau hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. Anonim. Salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Istana sentris. Cerita rakyat atau hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Penyebarannya secara lisan. Alasan mengapa disebarkan secara lisan? Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu adalah adat istiadat. Hal ini menjadikan karya tersebut klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Ciri-ciri kebahasaan dalam hikayat. Yang pertama adalah penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen atau hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian.
Untuk menceritakan urutan peristiwa atau lajur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Nilai-nilai dalam hikayat. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, berwujud makna di balik apa yang ditulis melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Menurut Suherli dan kawan-kawan, terdapat 6 nilai dalam hikayat, yaitu 1. Nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat, berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut, karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. 2. Nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. 3. Nilai agama atau religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Kelima, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. 6. Nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dengan mempelajari cerita rakyat, kalian akan mengetahui tentang budaya, moral, agama, pendidikan, sosial, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Banyak nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Itu sebabnya, hikayat mempunyai fungsi didaktis, pendidikan, dan hiburan. Persamaan hikayat dan cerpen, yaitu sama-sama teks narasi fiksi, mempunyai unsur intrinsik yang sama, penggunaan gaya bahasa, majes, dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Berikut adalah contoh dari hikayat, seperti Malin Kundang, Hikayat Bunga Kemuning, Hikayat Hang Tuah, dan 1001 Malam. Di sini saya sudah siapkan contoh hikayat, yaitu hikayat Abu Nawas berdoa minta jodoh. Silakan dibaca dan dipahami. Berikut hasil analisis unsur intrinsik. Dan selanjutnya adalah analisis unsur ekstrinsik yang berisi nilai-nilai. Setelah kamu memahami hikayat dan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, maka saya memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu carilah suatu hikayat dan analisislah unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat tersebut. Demikian materi hikayat, cerita rakyat. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ingat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.